Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa yang pertama untuk mata kuliah reklamasi dan tata air, lahan basah dan gambut bersama saya, Vera Budiarsa Arif. Pada kali ini saya akan menyampaikan klip video pembelajaran terkait dengan etika dalam pengembangan lahan basah untuk tanaman pangan. Yang saya rasa cukup baik, saya ambil dari tulisan Bapak Profesor Tejo Yuwono. Mari coba kita lihat. Mudah-mudahan dapat membantu saudara, membekali saudara sebagai calon-calon akademisi masa depan terkait pembelajaran atau terkait dengan pengembangan lahan, khususnya lahan basah dan gambut. Ini Oke, reklamasi dan tata air lahan basah dan gambut, PTT 438, Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak, tahun 2020. Baik, etika pengembangan lahan basah dan gambut untuk bidang pertanian ini, saya ambil dari tulisan bagus Bapak Tejo Yuwono Noto Hadi Prawiro, seorang guru besar ilmu tanah Fakultas Pertanian UGM, yang menulis tentang etika pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan. Karena saat ini pemerintah juga akan menggulirkan atau bahkan sudah menggulirkan kembali tentang pengembangan atau memfungsikan kembali lahan-lahan yang masuk dalam kategori lahan basah di daerah Kalimantan Tengah, termasuk 1 juta hektar, untuk dijadikan pertanian tanaman pangan. Mari kita lihat akar permasalahan dari awal sebagaimana yang ditulis oleh Bapak Profesor Tejo Yuwono Noto Hadi Prawiro. Berbicara tentang etika, mungkin untuk saat ini, sebagaimana ilustrasi yang ditampilkan di dalam gambar ini, memperlihatkan bahwa atau mempertanyakan how important are ethics in today's society. Ini suasana semacam ujian ya. Nampak ini satu orang yang di tengah ini, teman-teman atau rekan sesama ujiannya bukan main, dengan segala daya upaya akan mendapatkan jawaban dari temannya. Apakah ini etis atau tidak? Karena etika ini terkait ini. Ini sebagai ilustrasi saja. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring dalam jaringan, kita ketik etika, lalu akan keluar etika itu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Tulisan Profesor Tejo Yuwono diawali dengan setiap lahan, apapun wujudnya, termasuk lahan basah ya, dan satu sisi pandangan dapat dihargai menurut nilai instrumentalnya, dan di sisi pandang lain dapat dihargai menurut nilai hakikinya. Jadi dari sudut pandang ada dua, yang pertama instrumental, yang kedua hakiki. Ini menurut Hartel tahun 1994. Coba kita lihat satu-satu. Dikatakan di sini, nilai instrumental ialah suatu penilaian mengenai kegunaan, fungsi atau harga suatu objek, dalam hal ini lahan. Suatu objek dinilai, lahan dinilai, baik atau berharga apabila dapat menjalankan suatu fungsi atau mempunyai suatu kegunaan bagi seseorang. Syaratnya dia harus berguna.
Objek yang tidak demikian dinilai tidak berharga. Ini berlawanan dengan nilai hakiki. Nilai hakiki yaitu suatu penilaian mengenai harkat suatu objek menurut hakikatnya sendiri, terlepas dari fungsi atau kegunaannya bagi seseorang. Pengharkatan menurut nilai hakiki memerlukan penghargaan moral atas objek bersangkutan. Anon tahun 1994. Nilai hakiki lahan mencakup nilai sebagai warisan, atau cagar alam, atau budaya, sumber plasma nuftah, kekayaan hayati, penjaga lingkungan, dan pemandangan yang khas. Oke, ini dua ya. Kita lanjutkan. Next. Pengembangan lahan dapat menggunakan hampiran utilitarian dan satunya lagi hampiran holistik. Nah, ini terkait dengan tadi, pendekatan tadi. Kalau yang utilitarian ini berpijak pada nilai instrumen. Kalau holistik berpijak pada nilai hakiki. Apa bedanya? Dalam hal ini, kalau yang hampiran utilitarian, lahan dimanfaatkan guna memperoleh faedah terbesar bagi penduduk terbanyak. Sedangkan hampiran holistik yang berpijak pada nilai hakiki, lahan dimanfaatkan guna melestarikan keutuhan lingkungan bagi generasi masa depan. RUR 1994. Kedua agitan atau konsep etika ini selalu berbenturan setiap kali orang berencana mengembangkan lahan. Hampiran utilitarian bisa digunakan pihak yang berpendirian bahwa persoalan sekarang lebih penting daripada persoalan yang mungkin timbul pada masa mendatang. Persoalan nanti diselesaikan nanti pada waktu persoalan itu memang muncul. Program pengembangan lahan menjadi bersifat ad hoc, tidak berdasarkan serapan antisipasi dan mengutamakan pencapaian hasil segera. Pihak yang bermoral lingkungan menggunakan hampiran holistik, beda dengan yang tadi. Karena berpendirian bahwa suatu persoalan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan berada dalam suatu rangkaian peristiwa atau gejala. Nasib masa depan ditentukan oleh apa yang terjadi pada masa kini. Keadaan yang dihadapi sekarang tidak diperlakukan sebagai suatu persoalan yang harus dipecahkan langsung, melainkan sebagai kendala atau peluang bagi pemecahan persoalan yang berangkai secara menyeluruh dan tuntas. Persoalan yang diperkirakan dapat muncul pada masa mendatang menjadi pertimbangan dalam program pengembangan lahan. Apakah kelak lahan akan tetap utuh atau runtuh? Sudah tergariskan dalam cara pengembangan lahan sekarang. Nah, itu pemikiran Bapak Tejo Yuwono yang mungkin saya rasa pantas untuk kita pahami bersama. Mungkin itu untuk sesi atau untuk video klip pembelajaran kali ini, khusus tentang pengembangan lahan basah dan gambut untuk bidang pertanian, menyitir tulisan dari Bapak Profesor Tejo Yuwono yang menulis tentang etika pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan. Mudah-mudahan dalam pengembangan lahan yang dicanangkan pemerintah, hal ini juga menjadi pertimbangan. Karena tidak menutup kemungkinan, di satu sisi kita juga memerlukan pembangunan itu, dan di sisi lain kita bukan pemilik dari sumber daya ini, kita hanya dititipkan oleh generasi yang akan datang. Jangan sampai kita disalahkan mereka, anak cucu kita, karena keteledoran kita. Mungkin itu, mohon maaf jika banyak terdapat kekeliruan karena keterbatasan ilmu yang saya punya. Saya berharap semoga ini masih memberikan manfaat bekal kepada saudara yang saat ini sedang mengambil mata kuliah reklamasi dan tata air lahan basah dan gambut. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.